Saudara sekalian, mengapa hal mengenai surga yang begitu penting, yang merupakan tujuan perjalanan hidup kita, tetapi terkesan menyimpan misteri dan tidak banyak orang memahami rahasia mengenai surga? Ada dua alasan. Yang pertama, Tuhan hanya menyatakan rahasia kerajaan Allah, rahasia surga kepada orang yang pantas untuk itu. Yang kedua, sebenarnya soal surga bukan sesuatu yang terselubung atau bukan suatu misteri. Memang seperti tersembunyi, tapi sebenarnya tidak. Sebab Alkitab telah menunjukkan bagaimana surga itu dengan sangat jelas. Jadi kalau sepertinya Alkitab tidak menjelaskan secara jelas, karena memang sudah jelas. Alkitab menunjukkan bagaimana surga itu dengan jelas. Sebab hidup kita di bumi ini merefleksikan dunia yang akan datang atau surga yang akan kita alami nanti. Sehingga sebenarnya hal surga bukan sesuatu yang rumit. Dan memang saudara, oleh karena saudara belum pernah mendengar hal ini, maka terkesan hal ini sesuatu yang asing. Berpijak pada apa yang dikatakan Alkitab bahwa jagat raya ini sudah diciptakan oleh Allah sempurna. Ingat, jagat raya ini sempurna. Bukan hanya bumi yang sempurna, tapi juga jagat raya. Sebab tidak mungkin bumi lepas dari jagat raya. Bumi pasti memiliki keterkaitan dengan 8 planet di keluarga matahari. Matahari kita pasti berkaitan dengan matahari-matahari lain yang berjumlah sekitar 200 miliar di galaksi Milky Way. Dan galaksi Milky Way tidak mungkin terpisah dari galaksi Andromeda dan galaksi-galaksi lain yang berjumlah sekitar 400 miliar galaksi. Nah, pada dasarnya dunia yang akan datang atau surga bagi manusia nanti sama seperti bumi kita hari ini. Dengan demikian harus dikatakan dengan jelas bahwa surga adalah pengulangan dari dunia kita ini. Surga pengulangan dari hidup di bumi ini. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia harus tetap bekerja untuk menciptakan kebudayaan dari bumi yang sempurna ini, saudaraku. Kalau saudara membaca Alkitab, Anda tidak akan pernah menemukan kalimat bahwa di surga tidak ada tetes keringat. Tidak ada tetes air mata duka cita, ya. Tapi tetes keringat enggak. Berarti di sana harus bekerja. Nah, sebenarnya ini mesti konteks khusus yang harus saya bahas. Tetapi saya bicara cepat saja. Alkitab menginformasikan bahwa umat pilihan Tuhan di kerajaannya nanti akan mengabdi dan melayani Tuhan. Nah, yang penting di sini yang saya mau tegaskan, bahwa dunia yang akan datang, surga, itu pengulangan dari dunia kita hari ini. Saya sudah memberitahukan kepada saudara, Allah tidak mungkin tricky menciptakan dunia yang kurang baik, karena Allah tahu nanti manusia akan jatuh dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu dirusak semua, Allah menciptakan dunia lain dengan sistem lain. Manusianya makan tidur, betapa celakanya itu, saudara. Betapa celakanya itu. Tidak demikian. Nah, saya sudah menjelaskan ini. Saya tidak mengulangi lagi secara detail. Tetapi ini menjadi jembatan persepsi dari apa yang kita mau lanjutkan. Dan hari ini kita bicara soal pemerintahan di dunia akan datang. Satu hal yang pasti bahwa di dunia akan datang akan terselenggara sebuah pemerintahan. Itulah sebabnya dunia yang akan datang nanti sistem masyarakatnya dalam bentuk kerajaan, kingdom. Tuhan Yesus berkali-kali memunculkan hal ini
dalam pernyataan-pernyataannya di berbagai kesempatan. Di antaranya kita lihat Lukas pasal 22 dari ayat 25 sampai 30, Saudara. Ya. Mari kita lihat, Saudara. Lukas pasal 22 ayat 25 sampai 30. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, kita membaca jelas di sini, Tuhan Yesus berbicara mengenai menentukan hak-hak kerajaan bagi orang percaya. Dan ketika Tuhan berbicara mengenai menentukan hak-hak ini, Tuhan sedang berkata-kata mengenai pemerintahan. Pemerintahan. Sebagaimana di dunia ada sistem pemerintahan, demikian pula dalam kerajaan surga nanti, dalam kerajaan Tuhan nanti, ada sistem. Untuk pemerintahan dunia, Tuhan Yesus menggunakan kata kuriewo. Kuriewo. Ini penting, saudara. Kalimat ini penting. Nanti kita akan bedakan dengan sistem, ya. Kuriewo. Yang artinya penguasaan sebagai Tuhan atau lordship. Be lord of master. Rule. Control. Kata sejajar dengan kuriewo ini, ada kata ini. Basilewo. Kalau ini to rule, ini to reign. Nanti kita lihat dalam kitab Wahyu secara khusus kita akan menemukan itu. Kalau pemerintahan dunia, Tuhan menggunakan kata kuriewo, lordship. Tetapi kalau di dalam pemerintahan Allah nanti menggunakan kata basilewo, to reign, bukan to rule. Nah, kata menentukan dalam Lukas 22 ayat 29, teks aslinya adalah diatitemai. Diatitemai. Yang bisa berarti beberapa hal, saudara. Kata diatitemai bisa berarti menganugerahkan, to grant, memutuskan, decree, ordain. Tapi juga bisa berarti arrange, menyusun. Seperti Bapak menyusun hak-hak kerajaan. Nah, teks aslinya nggak ada kata hak sebenarnya. Memang sulit diterjemahkan. Allah menyusun pemerintahan. Cukup kalimat itu sebenarnya. Jadi kata menentukan, diatitemai. Diatitemai. Saudara, Tuhan Yesus tidak membantah ketika murid-muridnya mempertanyakan atau mempersoalkan hal pemerintahan ini. Matius 20 ayat 20 sampai 23. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Ini berarti memang pemerintahan itu ada. Jadi ketika anak-anak Zebedius melalui ibunya minta supaya kalau nanti Tuhan sudah bertahta, anak-anak Zebedius duduk di sebelah kanan kirinya. Tuhan tidak membantah fakta pemerintahan itu. Tetapi Tuhan mengatakan hal duduk di sebelah kanan kiriku itu hak Bapa yang menentukan. Ada pemerintahan.
Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ketika murid-muridnya bertanya, tepatnya menuntut, bila manakah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan juga tidak mengatakan tidak ada. Kamu tidak perlu tahu masa dan ketika. Waktunya kamu tidak perlu tahu. Artinya ada. Jadi ini mesti dicatat dalam pikiran saudara bahwa ada pemerintahan. Itu harus diingat. Itu landasan penting. Ini jelas berarti memang ada pemerintahan dalam sistem kerajaan di dalam dunia yang akan datang nanti. Jangan sampai Anda tidak tahu hal ini. Sebab bayangan kita dari dulu nanti di sana cuma nyanyi-nyanyi saja. Nggak ada pengaturan, saudara. Paling yang dibutuhkan pemimpin paduan suara. Ya kan? Kita sudah terbiasa dari kecil membayangkan surga itu kita nyanyi-nyanyi. Itu nggak dibutuhkan pemerintahan atau pengaturan. Yang dibutuhkan pemimpin paduan suara. Tapi ternyata tidak. Ada pemerintahan. Dengan jelas Tuhan menyatakan bahwa orang percaya akan duduk bersama-sama dengan Tuhan. Menghakimi. Lukas 22 ayat 30. Menghakimi. Ya, silakan Pak. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Nah, dulu saya pikir namanya menghakimi di sini, saudara, jadi hakim. Dan jangan-jangan di antara saudara juga masih berpikir begitu. Coba ulangi pembacaannya. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. 1 Korintus 6 ayat 2. Kita menemukan kata menghakimi lagi di situ. Ya, baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Nah, saya mau jelaskan dulu kata, coba ayat 2 dikatakan, atau tidak tahu kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Nah, di sini membingungkan. Dunia, kosmos. Kata ini saya kira sudah biasa ya saudara. Kosmos. Ya. Kata ini saya kira sudah biasa. Kosmos. Kosmos itu saudara, sebenarnya pengertiannya bukan hanya dunia, tapi bisa universe. Kita juga tahu lah, kosmos itu artinya bukan hanya dunia, tapi universe. Jagat raya atau alam semesta. Kosmos juga berarti order, tatanan. Jadi kosmos bisa punya pengertian memang dunia. Bisa. Tapi juga berarti tatanan, order. Juga bisa berarti universe, alam semesta. Ini penting. Jadi dunia yang dimaksud dalam teks tersebut bukanlah dunia hari ini, tapi dunia yang akan datang. Kamu akan menghakimi dunia. Kamu akan menghakimi alam semesta. Kamu akan mengatur tatanan. Nah, kata menghakimi dalam teks aslinya krino. Krino bisa bermacam-macam. Kalau Anda tidak percaya, Anda mesti lihat kamus. Jangan Anda pikir saya ngarang karena mau memberikan satu ide yang nyambung. Nggak. You lihat kamus. Kamus bahasa Yunani. Bermacam-macam selain menghakimi, krino, to judge. Tetapi juga berarti memerintah, menguasai atau mengendalikan, to govern. Hebat itu. Nah, kok bisa begitu, Pak? Nah, lalu kalau kita lihat, kata menghakimi juga, ini kita mesti periksa dengan cerdas, saudaraku. Ya. Ternyata dalam bahasa Ibraninya, shafat. Ini bahasa Ibraninya, saudaraku sekalian. Kata shafat juga selain menghakimi berarti memerintah, to govern. Hebat. Saya berglori itu. Saya berglori sekali ini. Apa artinya?
saudara, ingat pada zaman sebelum raja-raja di Israel. Mereka tidak punya raja. Yang mengatur masyarakat pada waktu itu adalah hakim-hakim. Ingat saudara, sebelum Israel punya raja, yang mengatur masyarakat itu hakim-hakim. Hakim-hakim. Safat tadi. Bukan itu judge, tapi itu govern. Hakim-hakim ini fungsinya mengatur masyarakat. Mengendalikan masyarakat sebagai mandataris Allah. Misalnya Samuel. Betul? Jadi Samuel itu hakim-hakim yang mengatur dan mengendalikan rakyat sebagai mandataris Allah atau menjadi wakil Tuhan. Tidak ada istilah raja atau melek. Itu nggak ada. Sehingga ketika bangsa Israel minta raja, Tuhan terluka. 1 Samuel 10:19, Allah berkata, bukan kamu yang ditolak, aku yang ditolak. Orang Israel tidak perlu punya raja. Sebab Allah lah rajanya. Dan hakim-hakim itulah yang mengatur masyarakat, mengendalikan masyarakat. Safat, to govern. Jadi ketika Tuhan mengatakan kamu akan krino, kamu akan safat, kamu akan menghakimi, artinya kamu akan mengendalikan, mengatur pemerintahan. Anda pasti belum pernah dengar yang begini. Ini mahal sekali, saudara. Dan saya agak suffering, saudara, mempersiapkan khotbah ini. Karena saya harus teliti banget, tidak boleh salah. Sekali saya lepas dari ini kebenaran, saya nggak bisa tarik lagi. Atau sulit untuk menariknya. Dulu kita membaca Alkitab, govern. Wah, nggak ngerti artinya apa. Menghakimi, apa artinya? Sekarang kita tahu. Dan luar biasa, saudara. Kebenaran itu luar biasa. Di dunia yang akan datang nanti, Allah memerintah. Allah mengendalikan dan mengatur bangsa-bangsa yang diperkenan masuk dunia akan datang. Melalui orang percaya yang berlaku sebagai hakim-hakim. Tetapi saya mengerti bahwa dalam kitab Wahyu dikatakan raja-raja yang memerintah. Tidak salah juga. Tidak keliru juga. Tapi nanti kita akan tahu. Ya, memerintahnya bukan to rule, tapi to reign. Dikatakan dalam Wahyu 5 ayat 10. Mari kita baca. Silakan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, ini jadi masalah. Masalahnya di kata bumi. Nah, banyak pendeta hanya melihat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, earth. Tetapi teks aslinya G atau ges, yang artinya selain bumi, earth, tapi juga soil, land, ground, region, country, wilayah. Nih, takut juga Anda pikir saya ngarang-ngarang karena mau bela ide saya. Lihat aja di kamus. Jadi tidak boleh dia tafsirkan bumi itu bumi sekarang. Makanya orang mulai punya susunan kerajaan 1000 tahun. Kalau di sini bukan di bumi, Pak. Sebab kalau Anda membaca ayat-ayat sebelumnya, itu ayat 11. Ayat sesudahnya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu di surga, bukan di bumi. Jadi kalau ayat ini dikenakan untuk kerajaan 1000 tahun, nanti kita akan memerintah 1000 tahun di bumi. Ayatnya ini salah. Ini bukan di bumi. Jadi bumi di situ menunjuk lokasi di mana suatu masyarakat tinggal. As the local of people, humanity. Teks aslinya. Tempat lokal orang berdiam. Ini bukan bumi ini. Bumi ini sudah jadi lautan api, saudara. Bumi ini sudah lenyap, kata Alkitab. Lenyap itu bukan hilang, tidak kelihatan lagi. Karena jaraknya terlalu jauh dibanding dengan langit baru, bumi baru. Mendapat tempat sebagai raja-raja. Nah, Paulus menyinggung hal ini di Roma 8:17.
Ini yang dimaksud dengan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, kita nyaris tidak percaya kalau Tuhan begitu hebat menyediakan anugerah dan berkat yang tiada tara. Kita menerima janji yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, dan semua musuh ditundukkan oleh Allah Bapa di bawah kakinya, kita pun juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Yang dikatakan dalam Roma 8 ini sebagai dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini tidak pada semua orang Kristen. Ini tidak semua orang percaya atau yang ngaku percaya. Ini adalah kelompok anggota keluarga kerajaan yang selama di bumi belajar sempurna seperti Bapa dan menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menang, yang diakui dan dinilai sebagai corpus delicti. Kelompok ini adalah orang-orang yang namanya bukan hanya tertulis dalam kitab kehidupan, tapi juga tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang diperkan masuk Yerusalem baru. Nah, ada Yerusalem baru, ada wilayah di luar Yerusalem baru. Sering orang kacau. Yerusalem baru ini ibu kota. Yang masuk di sana hanya orang-orang kudus. Oke, saya nggak mau khotbah dulu di sini. Tapi kita lihat dulu sedikit Wahyu 21 ayat 23 sampai 27. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Di bumi lagi. Raja-raja di bumi bukan di Yerusalem. Di bumi ada region, ada wilayah. Ada country-country yang membawa persembahan. Loh, Anda melihat saya kan masih masuk kita ada yang bingung gitu. Anda belum pernah dengar. Jadi Anda bingung. Tidak apa-apa. Perlu pengendapan. Kalau saya bicara soal fenomena kerajaan surga, ada orang sakit nggak? Ada orang sakit nggak? Nanti saya singgung, ada orang bandel nggak? Kalau hanya paduan suara, Pak, nggak perlu ada pemerintahan. Tapi kalau sampai ada pemerintahan, karena ada orang yang perlu ditertibkan. Pengertian kita tentang surga selama ini salah. Jauh. Lumayan jauh. Atau jauh benar. Benar-benar tidak sesuai Alkitab. Ya. Terus baca dulu. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ini saudara, ini bukan sembarang orang. Pengertian kita surga sama dengan Yerusalem baru lah apa? Oh, enggak. Dah, saya jelaskan sedikit juga di sini. Yerusalem baru ini bisa sama dengan rumah Bapak. Artinya yang masuk anggota keluarga Bapak. Di situ kita harus bisa membedakan ayat yang mengatakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku ini untuk warga kerajaan. Lalu ada ayat yang mengatakan tidak ada nama di bawah kolong langit
Yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Ini untuk umum, bisa untuk umum. Yang ini khusus. Nah sekarang saudaraku sekalian, kita harus bisa membedakan antara Yerusalem pusat pemerintahan dengan bumi-bumi, dengan region-region, dengan country-country. Harus bisa dibedakan. Yang masuk di sini tidak orang-orang yang dikuduskan. Sesuatu yang najis, orang yang melakukan kekejian, dusta, tidak akan masuk di situ. Hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, anak domba. Ada yang tertulis dalam kitab kehidupan. Itu yang dihakimi menurut perbuatan. Ada yang tertulis dalam kitab kehidupan, anak domba. Yang hidupnya tidak bercela dan tidak bercacat. Sekarang kita dihina orang, direndahkan, tidak masalah. Suatu hari nanti, betapa mulianya orang-orang yang selama hidup di dunia berusaha untuk sempurna seperti Bapa. Menjadi corpus delicti yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan mempertaruhkan segenap hidupnya tanpa batas untuk Tuhan. Betapa bersyukurnya. Nah yang satu ini kan, yang terakhir ini tidak bisa saya bagikan kepada semua orang. Karena banyak orang yang tidak siap, yang tidak ngerti dan tidak mau. Tapi kalau saudara mau, mari kita menjadi orang-orang terpilih yang boleh masuk Yerusalem baru. Dulu kita pikir masuk surga sama dengan masuk Yerusalem baru. Semua orang Kristen masuk Yerusalem baru. Enggak. Yerusalem baru itu wilayah khusus dalam surga. Tidak ada yang najis yang bisa masuk di situ. Jadi prinsip pertama ada pemerintahan. Kita akan menghakimi artinya mengatur, mengendalikan bangsa-bangsa atau masyarakat. Betul? Oke, jelas itu sekalian? Lalu prinsip ketiga bahwa ada Yerusalem baru. Di luar itu ada wilayah raja-raja yang akan datang membawa persembahan. Yang menjadi masalah saya dan saya belum bisa menjawab dengan tepat adalah, kalau orang percaya memerintah, apakah dia bertempat di Yerusalem atau dia di wilayahnya masing-masing? Nah itu jadi masalah. Dan memang Alkitab belum jelas, nanti saya cari dulu jawabannya. Anda bisa mengerti? Kalau saya bisa masuk kota Yerusalem, apakah hanya masuk menetap dan tidak keluar lagi? Atau saya diberi Tuhan wilayah untuk memerintah? Tuhan beri kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Tapi saya diperkenankan masuk ke Yerusalem ketika harus menghadap beliau. Nah yang itu tidak jelas, tapi nggak apa-apa. Boleh, yang penting boleh masuk. Apakah nginep atau enggak kita nggak tahu. Menjadi masalah yang kita mau pecahkan, saudaraku. Mengapa harus ada pemerintahan? Dan siapa yang diperintah? Oke, saya akan jawab. Siapa yang diperintah? Yang diperintah adalah orang-orang yang boleh masuk dunia akan datang. Orang-orang yang dihakimi menurut perbuatan. Jadi ada kelompok bangsawan. Ini yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Lalu ada masyarakat yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Orang Kristen tidak selalu di sini. Kalau dia tidak menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan tidak belajar untuk sempurna seperti Bapa, dia dihakimi menurut perbuatan. Tapi dia punya iman, Pak. Kalau Anda punya iman, Anda akan hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau Anda tidak hidup seperti dia hidup, Anda berarti belum punya iman. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya mengakui dan menerima statusnya. Oke? Tetapi kalau percaya kepada Tuhan Yesus berarti mengenal pribadinya dan mengerti apa yang diinginkan untuk kita lakukan. Namanya percaya kok. Sekarang konyol nggak kalau saya berkata, percaya sama saya? Percaya nggak? Untuk apa percaya? Ya percaya dari situ siapa namanya terserah. Percaya itu artinya you nurut apa yang saya perintahkan. Betul? Konyol kan kalau cuma you percaya saya, percaya untuk apa? Percaya dalam rangka apa? Percaya ngapain?
Sama begini, saudara. Kita punya papa mama. Kok tahu itu papa mamamu? Ya, waktu kita lahir kan kita nggak bisa. Ya, kita belum punya kesadaran penuh kan. Nggak ada dong begitu lahir langsung. Hai mama. Hai papa. Nggak ada. Kok tahu itu papamu, mamamu? Ya karena orang kasih tahu. Paling tidak papa bilang, ini pak, panggil papa, papa. Kita percaya saja, betul nggak? Satu, kita percaya, betul. Yang kedua, kita merasa. Merasanya begini, saudaraku. Tidak ada orang sebaik ini kalau bukan orang tuaku. Kalau kita percaya Tuhan, itu kan bukan hanya percaya statusnya. Sama seperti orang tua. Kalau diterima sebagai orang tua oleh anak bukan hanya minta duit untuk jalan-jalan, dibeliin mainan, tapi juga mau menurut apa yang diperintahkan orang tua. Orang tua pasti punya konsep, mau diarahkan kemana anak-anaknya. Betul? Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita juga mau mendengar Tuhan maunya apa. Kita mau diarahkan kemana. Nah konyol, banyak orang Kristen yang merasa sudah percaya Tuhan karena mengakui statusnya. Konyol, saudaraku. Jangan bodoh. Banyak orang bodoh. Sudah merasa percaya karena mengakui statusnya. Nggak cukup. Kenali pribadinya. Karena kita harus mengikuti jejaknya. Dengar ajarannya, kenali ajarannya. Karena kita mau diarahkan kemana Tuhan mau arahkan kita. Nah orang percaya itu mau diarahkan Tuhan ke sini. Nanti banyak orang Kristen boro-boro bangsawan. Masyarakat pun tidak. Kenapa? Karena kelakuannya tidak menunjukkan dia orang yang pantas masuk surga. Di surga, saudara, nanti saya jelaskan, ada pemerintahan, ada pengaturan. Di surga itu ada masalah, bukan nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada dinamika. Kalau nggak ada masalah, kasih nggak bisa diwujudkan, direalisir. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan akan ditiadakan, kasih kekal. Kalau nggak ada masalah, gimana orang gotong royong? Kalau nggak ada masalah, bagaimana orang menunjukkan kasih? Makanya surga mesti ada masalah. Surga ada masalah. Masalahnya nggak seperti masalah di bumi ini, tahu. Di sana tidak ada laknat. Penyakit karena laknat nggak ada. Tapi kalau penyakit karena keteledoran bisa. Makanya ada pohon kehidupan yang menyembuhkan bangsa-bangsa. Kalau nggak ada orang lemah, nggak ada orang yang nopang, Pak. Jadi kalau saya nanti, sekarang ini, saya tahu surga ada masalah. Saya nggak heran. Kalau nggak ada masalah, nggak ada dinamika. Nggak ada problem, nggak ada dinamika. Nggak ada dinamika. Semua serba baik. Itu orang-orang tolol. Malas. Wah kalau begitu, nggak mau Pak. Di dunia capek, di surga capek. Capeknya di bumi sama capeknya di sana beda. Di sini menderita, di sana menderita. Nggak ada penderitaan. Orang yang punya karakter benar, kerja itu menyenangkan. Betul nggak? Anda bisa nggak sih kerja, gini, kerja satu perusahaan nggak ada tugas tapi gaji tetap penuh gitu. Sakit jiwa nggak loh? Ya iyalah. Kalau seandainya Adam jatuh dalam dosa, Anda pikir Adam nggak punya masalah? Yang Anda bayangkan Adam itu kan di taman bagus, jalan setapaknya dibuat kayak taman mini gitu. Ya capek deh. Adam itu juga di gua-gua seperti zaman batu. Tapi dunia waktu kan sempurna. Siklus alamnya, air bersih. Waduh, oksigennya bersih. Ya Firdaus, saudara. Tapi kalau masyarakat tambah banyak lagi, kan perlu tempat, perlu rumah, bangun rumah. Gotong royong enggak? Gotong royong, saudaraku. Itu masalah. Makin banyak anak juga makin banyak ada masalah. Tapi kalau orang saling mengasihi, luar biasa. Kalau manusia dalam dosa, teknologi juga ditemukan. Tapi orang manis-manis wataknya. Nolong orang itu seneng. Karakternya menolong orang. Kalau orang ya, zaman sekarang, orang telinga-telingu, itu maling malah. Wah, ini dia. Mangsa. Ini orang kampung yang datang ke Jakarta. Terus ditipu, mau kemana Mbak? Saya antar nanti. Diambil barang-barangnya. Tapi kan kalau manusia nggak dalam dosa, lihat orang telinga-telingu, ada dorongan nolong. Betul nggak? Sekarang pun di antara saudara kan begitu. Banyak orang yang punya dorongan menolong.
Kita lagi antri di boarding. Ada orang buru-buru. Saya bilang, minggir. Ya, utang. Ya. Kita seneng nolong. Kita masuk lounge. Ada rombongan masuk lounge. Nggak cukup. Masuk lounge nggak cukup. Terus, ya deh, Mam saya keluar 2 orang sama 3. Sini, saya masih punya. Masuk aja. Bingung kan? Anda tahu nggak zaman dulu, zaman saya masih kecil, orang-orang Jawa, depan rumahnya ada tempat minum. Itu kalau orang lewat boleh minum. Kalau ada buah, dia punya buah. Itu buah ditaruh di satu nampan di depan rumah. Orang yang lewat boleh makan. Gila nggak, saudara? Zaman dulu aja orang Jawa udah punya filsafat itu orang Jawa. Itu pengaruh Hindu-Buddha, harus diakui. Itu pengaruh Hindu-Buddha, harus diakui. Orang-orang Jawa itu punya filsafat begitu. Sekarang coba kasih, ada bikin air. Orang boleh minum. Takut diracun tahu. Udah rusak dunia ini. Dan banyak lagi hal-hal yang luar biasa loh. Karakter dari suku itu. Karena pengaruh Buddha dan Hindu. Harus diakui itu. Nah orang-orang begitu masuk neraka. Allah mana yang begitu? Hidup nggak lebih 70 tahun. Nggak ngerti Injil. Lalu masuk neraka selama-lamanya. Allah macam apa? Yang jelas tidak demikian. Karena kalau lihat contoh. Minta tolong itu ibu-ibu yang cuma jualan makanan kecil. Taruh. Titip ya mas. Aku mau nganter orang ini. Gila nggak itu? Hebat loh. Lalu masuk neraka begitu. Ngerti nggak? Tidak. Dia malah masuk dunia akan datang. Pembantu saja udah saya ajarin begini. Kamu jangan berbuat jahat ya. Dia nggak bisa percaya Tuhan Yesus. Orang Sunda yang dari kecil dibesarkan dalam lingkungan yang tidak percaya Yesus. Berbuat baik. Siapa tahu masuk dunia akan datang. Oh gitu ya Pak. Iya, berbuat baik. Lahir di pelacuran. Dari kecil. Lahir di tempat pelacuran. Rupanya anak ini wajahnya setengah-setengah bule. Karena orang-orang Kramat Tunggak itu dulu kan juga orang pelawat-pelawat mampirnya di situ. Lahirlah bule. Cantik. Umur 12 tahun udah gak karu-karuan. Umur 14 tahun mati. Dulu saya pernah melayan di daerah Purpanas. Dari Kramat Tunggak itu kira-kira kalau naik motor 3 menit, 2 menit. Kami juga melayani di antara mereka anak-anak itu. Jadi kita datang loh. Kita datang ke tempat dia loh. Rombongan pemuda-pemudi gitu. Wah kita melayani mereka. Lalu ada yang mati umur 14 tahun. Karena satu dan lain hal. Lahir di kalangan pelacuran. Umur 12 tahun udah gak karu-karuan. Karena cantik badannya tinggi. Lalu masuk neraka. Tidak gampang. Selamanya. Siapa yang suruh lahir di situ? Allah punya penghakiman yang sempurna, saudara. Nah, tapi kalau model begini masuk dunia akan datang, pasti ada bandelnya. Karena waktu di dunia, lumayan bandel. Pasti nggak masuk, Pak? Belum tentu. Cuman yang saya mau beri catatan, orang yang masuk dunia akan datang. Orang yang mengasihi sesama. Anda tahu nggak Rahab pelacur? Dia pelacur. Dia cuman bantu orang Israel. Jadi nenek moyang Mesias. Alkitab itu luar biasa loh, kalau dipahami dengan cerdas. Jadi saudara, orang-orang yang diperintah itu orang-orang yang masuk masyarakat. Itu jumlahnya banyak. Bisa non-Kristen, bisa non-Yahudi. Betul? Dan bisa juga orang Israel. Itu paling banyak orang Israel. Waduh. Israel itu kan punya darah domba. Tapi kalau orang-orang zaman Yesus yang nolak Yesus, kekal dosamu kau Tuhan. Kalau kamu tidak melihat, kamu tidak bersalah. Tapi karena kamu melihat, kekal dosamu. Lebih baik kamu tidak pernah melihat. Mungkin dihakimi perbuatan. Tapi karena kamu melihat, kamu menolak aku, binasa. Ini anak-anak muda ini kalau dengar begini jadi pinter. Amin. Jadi pinter. Lu belum kenal surga kan, gua tahu tau nggak? Kan banyak orang Kristen tuh kalau ngomong tuh kayak dia masuk surga sendiri. Surga aja nggak apa, dia nggak tahu. Kita yang Kristen kan nyanyi. Mereka nggak bisa nyanyi dari masuk surga. Itu pendeta-pendeta sekarang bisa dengar tuh. Dari dulu juga tuh. Saudara, kita harus memuji Tuhan. Sebab di surga nanti kerjaan kita memuji Tuhan. Jangan sampai kamu nggak bisa memuji Tuhan. Jadi kayak culun nanti.
Betul loh, betul nggak? Begitu tuh. Memuji Tuhan itu apa? Ayo kita bedah. Nah, saudara. Jadi orang-orang yang melalui penghakiman akan diperkenan masuk sebagai masyarakat dalam dunia akan datang di langit baru, bumi baru. Selain mereka juga banyak orang Israel yang melakukan Taurat akan masuk dunia akan datang. Lalu ada orang Kristen yang teolog gini, tapi nggak ada orang yang bisa dibenarkan melakukan hukum Taurat kan Pak? Oh iya nggak ada. Dia gagal, tapi darah domba menyelesaikan. Tapi nggak selamat. Enggak, karena keselamatan untuk kita. Dikembalikan rancangan semula. Kalau mereka masuk dunia akan datang. Nggak selamat Pak, terserah lu kasih istilah apa situ. Saya udah ketemu para teolog begitu ngomongnya. Nggak ada orang bisa dibenarkan makan hukum Taurat. Emang nggak ada yang bisa. Nggak ada. Tapi Yesus mati di kayu salib itu semua manusia. Karena kematian itu maka ada penghakiman. Kalau nggak ada kematian Yesus semua langsung neraka. Nggak ada urusan. Dengan kematian Tuhan Yesus kayu salib, dia menebus dosa manusia, dia berhak menghakimi. Ini boleh, yang itu nggak boleh, yang ini boleh, yang itu nggak boleh. Apa ukurannya? Kasih yang kamu lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, perbuatanmu untuk orang yang membutuhkan pertolongan, perbuatanmu kepadaku. Jadi kalau saya ketemu agama apa saja, dia berbuat baik dengan tulus, saya respect. Tapi sorry ya, you tidak akan jadi anggota keluarga Allah. Makanya jangan membuat mereka sampai marah sama Tuhan Yesus. Jangan sampai meludahi Tuhan Yesus. Karena brengseknya orang Kristen, lalu dimaki-maki Tuhan Yesus. Mereka binasa. Bisa binasa. Tunjukkan perbuatan baik. Ini revolusi luar biasa loh. Pengajaran ini revolusi ini. Nggak apa-apa. Revolusi makan korban, saudara. Dan saudaralah korbannya. Terserah kalau mau jadi korban. Kalau nggak mau jadi korban, ya terserah. Logis nggak Pak yang saya ngomong Pak? Rela nggak Pak? Orang dunia, orang non-Kristen masuk dunia akan datang. Rela nggak? Rela. Sekarang kita rela. Rela. Orang non-Kristen masuk dunia akan datang. Tapi nggak jadi keluarga Allah. Kalau you keluarga Allah, you harus sempurna seperti Bapa di surga. Harus berani menderita seperti Yesus. Kalau nggak gimana Pak? Ya you tetap dihakimi perbuatan. You nggak termasuk keluarga Allah, tapi juga bisa masuk dunia akan datang. Asal you berbuat baik. Masalahnya orang Kristen boro-boro jadi bangsawan. Berbuat baik aja nggak. Pelit, medit, kejam, sadis, dan binal liar. Anda bisa mengerti maksud saya? Liar. Kejam gitu. Orang non-Kristen aja sama pembantunya nggak sejahat itu loh. Ini orang kok jahat begini ya. Yang begitu dihakimi perbuatan. Dan belum tentu dia selamat. Makanya kita kan baca di Alkitab, aku sudah mengusir setan, betul nggak? Aku sudah begini begitu. Aku sudah kenal kamu yang berbuat. Jadi perbuatan itu penting, bukan? Iman dong Pak, imanmu akan kamu ekspresikan dengan perbuatanmu dalam perbuatan. Dan orang yang beriman perbuatannya harus sempurna. Nggak boleh cuma baik. Kalau cuma baik, banyak orang non-Kristen baik. Paham? Nah, mengapa harus diperintah? Sebab mereka yang masuk dunia akan datang, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, adalah orang-orang yang belum sempurna. Kok belum sempurna masuk surga, Pak, nggak masuk neraka? Bagaimanapun ada dosanya. Betul. Bagaimanapun semua manusia ada dosanya. Tapi semua dosa sudah dipikul di kayu salib, tahu? Semua sudah selesai, tahu? Sekarang Tuhan yang punya keputusan siapa yang boleh masuk dunia akan datang atau tidak. Dan orang-orang itu, saudaraku sekalian, adalah orang-orang yang belum sempurna. Jadi pasti ada masalah. Tapi kalau sampai pembunuhan, kayaknya enggak. Kalau istilah yang saya gunakan dalam tulisan saya ini, pasti orang-orang yang tidak melukai sesamanya. Tapi orang yang memperdulikan sesama. Walaupun tidak sempurna. Jadi nggak mungkin ada pembunuh masuk, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pak, kalau tentara harus membunuh, ada masalah. Ada penjelasannya. Polisi nembak, gimana Pak membunuh? Nah, harus dijelaskan. Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa. Menggembalakan. Poimaino. Yang artinya berlaku sebagai gembala. To act as a shepherd. Tapi juga berarti memerintah atau to rule.
Masa Pak? Baca sendiri di dictionary. Begitu. Menggembalakan itu kan memerintah dengan cara lembut. Paham? Ayo sini, ayo sini. Beda dengan to rule. Ini to reign. Memerintah. Seperti to rule, tapi digunakan to reign mestinya. Nah, menggembalakan dengan gada besi. Anda tahu gada besinya artinya apa? Rhapsodidera. Rhapsodidera. Waduh. Didera. Didera. Sakit dong didera. A rod of iron. Dalam bahasa Inggris. Rhapso berarti tongkat. Atau tepatnya a walking stick. Tongkat yang buat jalan. Tahu? Gembala-gembala punya tongkat yang buat jalan. Betul? Itu yang namanya rhapso. Didera artinya besi. Jadi gada besi menunjuk suatu pemerintahan yang tegas. Tetapi tidak menyakitkan. Gada besi berbicara mengenai pemerintahan yang tegas. Tapi tidak menyakitkan. Seperti seorang gembala mengembalakan domba. Sungguh luar biasa. Dengan demikian tidaklah berlebihan. Bahwa di bumi yang akan datang nanti. Ada pendidikan atau semacam pembinaan. Bagi mereka yang dapat menjadi anggota masyarakat. Agar mereka jadi anggota masyarakat yang baik. Tidak saling melukai dan tidak saling merugikan. Orang percaya sebagai hakim-hakim akan menjadi penguasa yang mengatur kehidupan mereka. Tentu saja pemerintahan tersebut terselenggara dengan jiwa melayani. Jiwa melayani yang dipraktekkan selama 70-80 tahun di dunia ini. Jadi di dunia nanti ada sekolah mungkin. Tapi bentuk sekolahnya mungkin beda seperti kita. Ada pendidikan pasti ada. Cuman tidak sama dengan sekarang ini. Ada pembinaan untuk orang-orang yang ketika meninggal tidak atau belum sempurna. Memang kita tidak tahu persis sistem pendidikan itu. Tapi maksudnya dalam penggembalakan itu logikanya ada pembinaan. Paham? Logikanya ada pembinaan, saudaraku. Amin.